kasih banyak untuk seluruh pemirsa Marudi Nusantara dimanapun Anda berada. Yang jelas pagi hari ini kita masih dalam program spesial live dari Pantai Midodaren yang ada di Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Kita berbincang seputar pariwisata yang ada di Tulungagung. Tentunya dengan tema adalah pariwisata pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ya, masih bersama beliau berdua. Kedua narasumber kita yang pertama adalah dari Disbudpar Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, yaitu Kabid Pengembangan Pariwisata, ada Mas Haris Wahyudiono SSTP, dan yang kedua adalah beliau Bapak Dana Pradono sebagai GM Pantai Midodaren Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. Ya, Mas Haris, saya menuju ke Pak Dana dulu ya. Pak Dana, kalau kita bicara mengenai pariwisata, tentunya adalah memang banyak loh persaingan pariwisata, betul nggak sih? Betul, Ya. betul. Makanya ketika memang istilahnya akan membangun atau mengelola sebuah tempat wisata, itu kan pastinya dibutuhkan konsep yang matang. Persaingan ketat sekali, ya kan, apalagi dalam ekonomi yang masih mulai bangkit. Nah, tiba-tiba ada Pantai Midodaren. Oh, yang ketika kita lihat di akun sosial media ini, luar biasa. Dan itu kan memang brandingnya banyak wisatawan yang ingin datang ke sini. Nah, Pak, kita tadi juga begitu masuk, masuknya kan gitu ya. Konsep dari Pantai Midodaren sendiri sebetulnya apa dan fasilitasnya apa saja sih yang ada di sini? Pak Dana. Mbak Is, Ya. perlu kami jelaskan bahwa pada awal mulanya kita membuka lahan, terus kemudian kita membuat master plan. Kita didampingi oleh arsitek maupun konsultan hospitality dari Jakarta dan Bali. Gitu. Jadi memang beliau-beliau ini yang kita ikut sertakan ini memang sudah pengalaman dan memang punya reputasi yang memang baik di bidang hospitality maupun di bidang destinasi wisata di area Bali maupun di area lokasi-lokasi lainnya di Indonesia. Nah, tentunya pada saat kita membuat itu master plan, kita membagi beberapa tahap gitu. Nah, saat ini yang kita sudah nikmati ini baru tahap pertama, terus kemudian nanti akan ada tahap-tahap berikutnya gitu. Nah, saat ini kita baru mengembangkan sekitar 6 hektaran dari total tadi yang saya sampaikan ke Pak Haris, kurang lebih sekitar 12 hektar. Kita baru separuhnya. Terus kemudian fasilitasnya saat ini yang sudah terbangun adalah rumah kayu atau rumah pohon tipe family sebanyak 9 buah, terus kemudian tipe standar sebanyak 5 buah, dan akan progres lagi sekitar 15 unit lagi dengan total mungkin sekitar 30 unit untuk rumah pohon. Terus kemudian ada Resto Joglo ini yang nanti kedepannya akan ada restoran baik Indonesian food maupun internasional. Terus kemudian yang paling menarik adalah kolam renang kita nanti di sebelahnya restoran Joglo ini, itu yang memang bentuknya infinity pool. Infinity pool adalah kolam renang yang kalau seandainya kita lihat dari depan itu seolah-olah kita menyatu dengan laut gitu. Terus kemudian depannya kaca gitu. Dan itu yang menurut saya sih konsepnya pertama ya di area Tulungagung ataupun Jawa Timur gitu loh. Karena memang kami adaptasi beberapa hotel mewah kelasnya bintang 4 ke atas di area Bali gitu. Pernah saya bilang, mungkin di radio waktu itu pernah saya bilang ya Pak Aris ya, bahwa kita mau buat kayak semacam Phuketnya Thailand tapi di Tulungagung. Phuket Van Java. Gitu. Nah, terus kemudian kalau ditanya segmentasinya gitu, konsumennya, ya tentunya kita berharap bisa bersaing dengan pantai-pantai yang sudah eksis ya. Gitu. Kalau kita lihat Gemah, Bayem, Popo dan sebagainya itu kan mungkin dibangun pada zaman tahun 80, 90. Kalau Bayem sama Gemah itu mungkin di awal 2000 kali ya, gitu. Nah, tentunya ya kami dengan pendatang baru ini tentunya perlu konsep yang lebih baik, terus kemudian pelayanan yang lebih baik, servis yang lebih baik, maupun segmentasi konsumen yang lebih berbeda lah dibanding mereka. Makanya kita tetap membedakan segmentasinya ke middle up gitu. Jadi memang baik di saat berbayar, terus kemudian saat menginap, saat nanti di resto dan menikmati fasilitas kami tentunya berbeda dan lebih diharapkannya lebih tinggi. Ini untuk menjaring nggak cuma hanya konsumen ataupun wisatawan di sekitar Tulungagung,
tapi juga di area Jawa Timur, bahkan nasional. Bahkan kalau seandainya Kediri nanti sudah ada bandara internasional, diharapkannya nanti wisatawan mancanegara, walaupun kemarin sudah ada beberapa segelintir bule yang ke sini gitu, tapi tetap kita berharapnya wisatawan mancanegara akan lebih banyak lagi berkunjung ke Tulungagung, khususnya ke Midodaren. Demikian, Mbak. Pak Dana, mohon maaf nih, saya penasaran juga loh Mas Haris. Tadi kan memang disampaikan bahwa saat ini baru ada 2 tipe, baru ada nanti kedepannya tadi seperti Anda sampaikan akan ada lagi dibangun yang lainnya, rumah pohon tadi. Pak Dana, kita pun juga penasaran loh rate-nya, ya kan? Ada 2 tipe kan tadi yang disampaikan Pak Dana, tipe apa tadi Pak Dana? Tipe family dan tipe standar. Dan standar. Berapa tuh Pak Dana? Kalau saya jelaskan di sini, kalau tipe family itu kapasitasnya 2+2. Kan namanya family, pastinya family kecil gitu ya istilahnya, 2 orang tua dan 2 anak-anak. Tapi kita saat ini memperbolehkan untuk 2 dewasa tambahan lagi, dengan tambahan mungkin ekstra bed nantinya gitu. Itu sementara ini harga rata-ratanya di 1.250.000 net. 1.250 net, satu malam. Sementara. Oke, terus kemudian kalau yang tipe standar, saat ini rata-rata di harga 950 net. Standarnya 950 net dengan di dalamnya? Di dalamnya untuk kapasitas 2 orang. Kapasitas 2 orang. Tentunya memang ukurannya lebih kecil. Kalau yang family itu 42 square meter dengan beberapa kelengkapan yang berbeda tentunya, karena memang untuk family ada sofa, ada lazy chair, terus kemudian luas kamar mandi ataupun luas dari luggage store-nya itu lebih luas gitu loh. Terus kemudian ada beberapa fasilitas lainnya. Nah, kalau di tipe standar mungkin lebih sedikit fasilitasnya karena juga luasannya hanya 24 square meter. Tadi saya juga melihat ini Mas Haris, apa namanya? Yang punya tipe family kelihatannya ya. Depan itu juga lagi masak-masak tuh. Ya kan di situ Bapak. Mohon maaf, harga segitu memang belum ini saya bicara mewakili masyarakat ya Pak ya. Sudah include dengan breakfast belum sih atau karena memang restoran kami dan kitchen kami juga masih belum siap. Nanti tentunya harga itu akan kita review kembali kalau seandainya ada tambahan untuk breakfast. Saat ini memang kita masih memberikan kebebasan kepada tamu apakah memang tanpa breakfast atau breakfast kami akomodasi dari pihak ketiga. Gitu saat ini. Ada opsi ya. Ada opsi, betul. Atau mungkin kalau mau bawa yang masak-masak. Monggo kita persilahkan tapi di area pantai. Nanti kita support dengan tim kita di sini. Pak Dana, Mas Haris, bahwa di belakang kita itu banyak sekali loh ya, masih kami punya sekali. Ini memang fasilitas tadi ada yang naik apa sih itu namanya? Betul. Jadi memang sekali lagi Mbak Is gitu loh, kita harus membedakan dengan pantai-pantai sekitarnya. Kalau Gemah sama Bayam diperbolehkan ATV dan motor listrik, motor trail, kendaraan bermotor semuanya. Kalau di sini lebih ramah lingkungan, gitu, sesuai dengan programnya pemerintah gitu loh, untuk bisa lebih destinasi wisata maupun hospitality industri itu harus lebih ramah lingkungan. Jadi semua pimpinan dan manajemen itu berharapnya di sini semuanya pakai kendaraan listrik. Baik motor untuk patroli, baik wahana elektrik skuter maupun fasilitas tamu golf car itu semua pakai elektrik, semua pakai baterai, gitu. Sehingga di area pantai ini bisa lebih bersih dan nyaman bagi para pengunjung. Dan tentunya adalah yang tidak kalah penting kan masih banyak yang ini Mas Haris, masih banyak pernah adalah kalau ke pantai Midodaren itu masuknya lewat mana? Kan dan saya tadi juga begitu penasaran, kita lewat mana ya? Ternyata memang satu pintu. Sementara ini memang satu pintu dari arah Gemah, terus ke kiri ke arah menyusuri Pantai Bayem, terus kemudian ada perbatasan di situ karena memang itu batas dari wilayah antara ke desa Keboireng dan desa Besuki. Itu ada wilayah sungai kecil. Nah, nyebrang ke situ itu sudah wilayahnya Pantai Midodaren. Biasa. Baik, terima kasih Pak Dana, Mas Haris. Oke lah, kalau ini baru sesuai dengan tema. Pariwisata pulih lebih cepat, bangkitnya lebih kuat. Sebetulnya adalah semoga pagi hari ini banyak sekali nih pelaku wisata yang juga melihat kita live di Maritim Nusantara. Saya penasaran sebetulnya, apa sih syarat untuk pariwisata itu bisa pulih dan bangkit kembali?
Tapi nanti ya. Oh ya. Nantilah. Kita break dulu ya. Kita break lagi. Siap. Baik pemirsa, Pertiwi Nusantara tentunya adalah kalau kita bicara mengenai bagaimana istilahnya adalah pariwisata pasca pandemi seperti ini banyak nih. Ya kan? Nanti akan kita lanjutkan lagi. Baik pemirsa Pertiwi Nusantara, jangan kemana-mana, kita break dulu dan tetap di Sapa Pagi dari Pertiwi.